Fauzan tak peduli. Walaupun Alia sampai berlutut seperti itu dan memohon-mohon untuk tidak diceraikan, Fauzan tetap menceraikan Alia demi rindu dan Ayu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini bakalan jadi episode yang kasihan lah untuk Fauzan ya guys ya. Karena nyatanya Fauzan masih belum bisa mendapatkan maaf dari anaknya sendiri. Dia sempat ngobrol berdua dengan anaknya Ayu. Dia berlutut pada Ayu dan mempertanyakan kenapa Ayu sampai sekarang masih belum aja memaafkan dia. Dan apakah kesalahan dia sefatal itu sampai Ayu anaknya sendiri tidak mau memaafkan kesalahan yang sudah dia perbuat. Dan di sini Ayu langsung mengatakan kepada papanya kalau dia akan memaafkan Fauzan jika Fauzan juga dimaafkan oleh Rindu. Karena bagi Ayu Rindu adalah sosok yang benar-benar dia contoh banget gitu ya guys ya. Dia nggak mau terlalu cepat memaafkan orang lain jika dirasa orang lain tersebut belum sepenuhnya menyesal atas apa yang sudah dilakukan di masa lalu yang membuat Rindu dan Ayu tuh jadi terpisah selama 8 tahun lamanya. Kemudian mereka juga tidak mendapatkan kasih sayang dari satu sama lain. Ayu tidak bisa merasakan kasih sayang dari ibu kandungnya, malahan mendapatkan perlakuan yang buruk dari ibu sambung atau ibu tirinya. Kemudian Rindu pun seperti itu, dia tidak mendapatkan kasih sayang yang tulus dari anak yang dia harapkan selama ini bisa membuat hati dia tuh yang tadinya luka jadi tidak terluka gara-gara ada anak ini. Jadinya Rindu dan Ayu ini sepertinya sepakat untuk sama-sama memberikan pelajaran bagi Fauzan. Sampai pada akhirnya mereka memaafkan kesalahan Fauzan di masa lalu. Nah, kemudian seperti yang kita tahu kalau Reza dan tunangannya tampak ketakutan nih guys. Nah, yang di episode kemarin kan kita tahu Rindu tadinya berusaha untuk menyelamatkan Adi dari serangan wanita yang Mimin lupa nih namanya siapa ya. Jadi wanita ini tuh adalah anak dari korban kecelakaan yang waktu itu menimpa kedua orang tuanya, yang mana yang dituduh itu adalah Ustadz Adi, padahal yang menabrak itu sebenarnya kan Denny. Jadi karena masih ada dendam dari perempuan tersebut kepada Adi, jadi dia berusaha untuk mencelakai Adi. Tapi malah diselamatkan oleh Rindu nih Adinya, sampai pada akhirnya si pisau tersebut malah melukai tangannya Rindu. Nah, ini nih yang ditakutkan oleh Reza. Black Angel dari Denny terluka gara-gara tunangannya dan takut nanti kalau ketahuan sama Denny pastinya nanti mereka bakalan dicelakai oleh Denny. Dan tentu hal ini akan membuat mereka tuh keduanya takut. Apalagi di episode kali ini kita juga akan melihat Carla yang ternyata benar-benar sangat amat ketakutan diperlakukan buruk oleh Denny karena Carla ketahuan bertemu dengan Reza dan berusaha untuk meyakinkan Reza kalau dia tuh sedang hamil anaknya Reza dan butuh kasih sayang dari Reza. Nah, kenapa nih si Carla ini dimarahin habis-habisan oleh Denny sampai pada akhirnya dia juga dikunciin di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri tanpa handphone, dan dia juga meminta bantuan kepada Fauzan pun dia nggak bisa. Nah, ini nih yang bikin kita tuh jadi penasaran juga kira-kira apa yang membuat Denny ini tuh semakin benar-benar kesal sama Carla atas apa yang sudah Carla lakukan. Kemudian yang di episode kali ini kita juga benar-benar akan melihat happy sih sebenarnya guys karena Alia benar-benar ketakutan setelah Fauzan menegaskan kalau dia tidak memperdulikan ancaman dari Alia apapun itu. Yang penting dia tetap ingin tegas menceraikan Alia karena ingin bersama dengan Rindu
dan Ayu kembali. Itulah yang diinginkan oleh Fauzan sekarang. Cuma itu, dia ingin memperbaiki pernikahannya dengan Rindu dan ingin bahagia bersama Ayu juga. Dan ya, memang itulah tujuan hidupnya Fauzan sekarang, mencari kebahagiaan dianya juga. Karena selama ini 8 tahun lamanya dia memperlakukan Rindu dengan buruk, dia pun juga tidak pernah bisa bahagia. Bahkan setelah dia menikah pun dengan Alia, dia juga tidak pernah bisa bahagia. Dan yang kebahagiaan sesungguhnya itu bagi Fauzan ya cuma Rindu dan Ayunya aja. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Fauzan. Dan sekarang di saat Fauzan tetap yakin untuk menceraikan Alia, ditambah lagi dengan Alia yang sudah ketahuan melakukan hal-hal yang jahat, bahkan nanti nih kalau kesalahan fatal Alia yang membuat nyawa 3 orang jadi melayang itu tuh ketahuan, wah pastinya bakalan yakin banget nih Fauzan untuk meninggalkan Alia. Sekarang aja Fauzan tuh udah yakin juga ya guys ya, dan pastinya udah muak banget lah dengan Alia. Tapi Alianya sekarang berusaha gimana caranya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Fauzan. Dengan apa ya? Dengan dia memohon-mohon berlutut kepada Fauzan untuk tidak diceraikan. Karena memang Fauzan tuh udah capek banget dengan Alia, udah gak tahan lagi dengan pernikahannya dengan Alia yang pada akhirnya ya dia memutuskan untuk ya udah tidak mau untuk melanjutkan pernikahan ini lagi. Itulah yang diinginkan oleh Fauzan. Tapi Alia tentunya masih tetap ingin bertahan dengan pernikahan ini. Jadinya ya dia mau minta bantuan Denny lagi untuk membuat Fauzan agar tidak menceraikan dia. Dan ya yang dipikirkan oleh Alia hanya satu sebenarnya, dia mau Rindu ini meninggal dunia. Tapi itu ya tentu tidak diperbolehkan oleh Denny ya guys ya, karena Denny kan maunya Rindu itu bersama dengan dia. Tapi kan sampai sekarang Denny pun belum mendapatkan cinta dari Rindu sedikit pun. Jadinya ya mau gak mau Alia pun jadi takut dong untuk mencelakai Rindu, apalagi nanti kalau Rindu terluka sedikit aja, Denny pastinya bakalan ngamuk sengamuk-ngamuknya. Jadi ya Alia mau gak mau sekarang harus ngikutin kemauan dari Denny juga. Kalau emang dia mau memisahkan Fauzan dari Rindu ya ikutin aja caranya Denny. Dan pastinya caranya Denny pada akhirnya akan licik juga nih guys. Mungkin saja akan mengorbankan nyawanya Ayu atau bahkan Fauzannya sendiri. Seperti yang kita lihat nih di episode kemarin aja tuh, si Alia kan marah-marah ya karena Denny berusaha untuk membakar rumahnya Fauzan. Dia dengan berharap kalau Fauzannya juga bakalan ikut terbakar di rumah tersebut. Tapi kan pada akhirnya Rindu, Ayu, dan Adi lagi nih yang menyelamatkan Fauzan. Jadi ya sekarang sebenarnya Adi, Fauzan ya berusaha dulu lah untuk membasmi orang-orang jahat di sekitar mereka, yaitu Alia dan Denny. Karena jika mereka berhasil membasmi 2 orang toksik ini, ya tentu hidup mereka akan lebih tenang. Dan ya akan lebih fokus juga nih Fauzan dan Adi untuk bersaing mendapatkan cintanya Rindu. Dan tentu Rindu pun juga bakalan berpikir ya guys ya, siapa nih kira-kira yang bisa membuat dia tuh lebih bahagia. Apakah dengan kembali dengan Fauzan atau dia menjalin cinta dengan laki-laki lain, yaitu si Adi ini. Karena kalau sekarang ini ya Fauzan masih fokus sama keluarga dia yang hancur gara-gara Denny dan Alia. Kemudian Adi juga sedang berkutik dengan permasalahannya dengan Denny. Kemudian Rindu juga masih belum beres dengan Denny. Kemudian dia juga masih belum beres dengan ibu kandung dan ayah kandungnya. Ditambah lagi dengan Ayu, Fauzan. Jadinya semuanya tuh jadi terbagi-bagi gitu ya permasalahannya. Dan ya sekarang yang harus diselesaikan itu ya masalah sendiri-sendiri dulu. Baru deh nanti bersaing untuk mendapatkan cintanya Rindu kembali. Ya cuma tinggal itu doang sih ya guys ya, alur cerita dari sinetron Cinta di Ujung Sadadah yang perlu kita tonton. Dan jujur kita tuh udah gak sabar banget nih untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Dan yang Mimin harapkan ya tentunya kejahatan Alia ini secepatnya bisa terbongkar deh. Karena udah muak banget ngelihat Alia yang
cemburu buta tapi dianya sebenarnya nggak dicintai sama si Fauzan. Jadinya ya inilah jadinya dia sampai berlutut meminta maaf sama Fauzan dan nggak mau untuk diceraikan. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.